wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Cahaya Hati. Channel yang mempelajari, yang mengungkap dan menjelaskan akan arti ilmu. Ilmu agama, ilmu rohani, ilmu qadim, ilmu samawi, ilmu akhirat, ilmu kehidupan dari Sang Maha Hidup yang diutus melalui utusannya di alam akhirat yang mewujud ke dunia dibawa oleh si pembawanya, seorang manusia yang ditunjuk, dikehendaki, dipilih oleh Tuhan. Dialah wakil Tuhan di dunia, kekasih Tuhan di dunia. Dialah ulil amri minkum di zaman ini, penerus dan pewaris para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Tapi dia bukan sebutan nabi dan rasul. Dialah manusia yang meneruskan tongkat estafet kerasulan dan kenabian di zaman ini, yang membawa ilmu mutlak, ilmu yang hak untuk seluruh umat manusia sedunia, dan yang telah disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran di surat An-Nisa ayat 59. Dialah ulil amri minkum. Saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini, salam rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan, dan salam damai untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba mengurai dan menjelaskan akan ilmu, yaitu judul yang kami angkat kali ini adalah ilmu syariat. Itu adalah ilmu dunia. Ilmu syariat diproses dan dipraktekkan oleh unsur jasmani manusia lewat akaliah manusia dan panca indera manusia. Yang ilmu syariat itu batasannya hanya sebatas dunia. Batasan dunia itu batasan wujud, terukur oleh ruang dan waktu dan relatif. Seperti itu, tidak kekal. Nah, mari kita sama-sama coba kaji ilmu ini, pahami ilmu ini dan dimengerti. Namun ilmu ini pun berasal dari seorang guru yang menyampaikan, yang memberi pelajaran pada kami. Kami sebagai murid menyampaikan kembali kepada khalayak umum ramai, agar ilmu ini dapat bermanfaat pada umat manusia di dunia. Karena ilmu ini adalah ilmu dunia, pemahaman akan dunia. Sehingga nanti biar jelas ilmu dunia dan mana ilmu akhirat. Seperti itu. Artinya ilmu yang didapat dari akaliah manusia, panca indera manusia, batasan dunia, mana ilmu yang didapat dari akhirat, dari ruh, dari rohani, dari dalam diri manusia, yaitu dari kolbu, dari hati manusia, yang bersemayamnya ilmu Tuhan dalam ilmu qadim, ilmu rohani, seperti itu, yang datangnya dari Sang Maha Rohani itu lewat utusannya, seperti itu.
Baik, kami akan coba menjelaskan dan kita simak bersama-sama pada kesempatan kali ini. Seperti video yang lalu kami sudah menyampaikan bahwa ilmu, apa itu ilmu syariat? Ilmu itu adalah ilmu batasan dunia ya, yang didapat oleh akaliah manusia dan panca indera yang terkoneksi dengan alam semesta ini lewat bacaan, lewat tulisan, lewat pendengaran, lewat melihat, lewat rasa, lewat yang tersentuh. Nah, itulah ilmu syariat, ilmu dunia. Seperti itu yang telah kami sampaikan. Ilmu yang didapat dari akaliah, gelombang akal yang ilmu itu ya terkoneksi dengan gelombang akal. Alat baca gelombang tentang alam semesta yang batasannya dunia. Kemudian alat baca virtual ya, itu jasmani ya, jasmani manusia yang dilihat, dicium, diraba dan dirasakan, yang berhubungan, yang terkoneksi dengan panca indera manusia, batasannya dunia juga. Nah, itulah ilmu syariat, batasan dunia. Nah, ini kami kembangkan kembali bahwa ilmu yang didapat dari dunia lewat panca indera dan akaliah itu sebutannya ilmu syariat. Itu ya diproses, dikerjakan, dipraktekkan, direalisasikan, dilakukan, dan dibuktikan oleh jasmani manusia, mewujud fakta nyata realita. Nah, jadi ilmu syariat batasannya dunia yang didapat lewat gelombang akal ya, yang terkoneksi oleh gelombang akal, batasannya dunia, terhubung dengan akal, terkoneksi. Kemudian ilmu syariat itu terkoneksi pula lewat panca indera manusia ya, lewat penglihatan, pendengaran, perambaan, rasa ya, semuanya ya itu menjadi ilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia. Nah, batasan dunia. Dan ilmu dunia itu, ilmu syariat itu terbatas oleh ruang dan waktu. Terbatas oleh ruang dan waktu, relatif, tidak kekal. Seperti itu. Di dunia mewujud fakta nyata, realita, konkret, real. Contoh analogikannya, praktek ilmu memasak nasi ya, praktek ilmu memasak nasi dikerjakan oleh jasmani manusia, panca indera manusia, akaliah manusia, mulai dari rukun syarat dan teknologi atau metodologinya ya, cara jalan rukun syaratnya ya, sistemnya seperti apa dalam memasak nasi, mulai dari beras, air dicuci sampai bersih, kemudian tempatnya ada kompor ya, ada panci, ada air supaya mendidih, atau kalau zaman sekarang pakai rice cooker, ukurannya dan sebagainya. Itu kita proses, kita praktekkan, kita realisasikan, kita buktikan lewat jasmani kita yang terhubung oleh nalar logika manusia, akaliah. Ya, ukurannya seperti apa, dia sampai matang seperti apa, seperti itu. Konkret. Ya, sesuai dengan rukun syaratnya, lengkap. Dapat dibuktikan dan terbukti nyata realita. Konkret. Jadi pas
Bahasanya semua ukurannya presisi, semua ukurannya terakar sesuai dengan standar. Standar apa? Standar memasak nasi. Seperti itu. Real. Ya terbukti. Kemudian setelah jadi nasi kita manfaatkan, kita makan, ya kan? Sebagai kebutuhan jasmani kita. Selesai makan jasmani kita, selesai sudah. Kelarlah sudah, selesai. Ya. Setelah selesai masak nasi, ya, matang, kita makan oleh kita, selesai sudah. Berakhir sudah, selesai sampai seperti itu. Kalau sudah selesai memasak nasi sampai membuktikan clear sudah selesai. Tidak lagi ditanya sudah makan, sudah memasak nasi dan sebagainya, dan tidak lagi ditanya. Sudah clear, sudah selesai. Seperti itu. Tidak perlu ditanya lagi, tidak ada pertanyaan lagi. Ya, itu hukum dunia. Itulah yang disebut syariat. Ya, ilmu syariat hubungannya dengan dunia. Wujud ilmu syariat itu ilmu wujud fisika. Ya. Ilmu fisika. Ilmu fisik, ya. Ilmiah dan dapat dibuktikan. Real. Faktanya nyata, ya. Jadi ilmu memasak memakai sistem, memakai metodologi, diproses oleh jasmani kita, dipraktekkan oleh jasmani kita dengan lengkap, ya, rukun syaratnya semuanya lengkap, sempurna, presisi semua sesuai standar, ya, sesuai standar memasak menjadi nasi yang pas untuk dimakan. Kemudian kita buktikan kalau itu nasi yang sudah matang. Kita makan, ya. Kita makan. Dat benar. Matang. Kenyang kita. Selesai. Selesai sudah. Kalau sudah selesai memasak dan kita makan, kita buktikan, maka tidak lagi ada pertanyaan. Sudah masakkah? Bagaimana ukuran, takaran dan sebagainya? Sudah semua. Jika ditanya pun dia tahu, ya, cara memasak, proses memasak, ya, mulai berasnya dia tahu, mencucinya dengan apa dia tahu, ya, alatnya, ya, sampai selesai, sampai dimakan, dia tahu semua. Yang mengerjakan itu, yang mempraktekkan itu, yang memproseskan itu, yang merealisasikan itu, dia tahu semua karena pelaku, ya, pelaku daripada proses ilmu yang dikerjakan, yang didapat, yang dikerjakan, yang dipraktekkan. Real semua, konkret. Jadi dari A sampai Z tahu, dari awal sampai akhir dia tahu. Karena apa? Karena pelaku dalam ilmu proses memasak, ilmu dunia. Terbukti, nyata, realita. Dapat dibuktikan, dapat dibuktikan. Ya, pertanggungjawabannya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, selesai pontennya, bahasa di ponten 100. Gitu. Pontennya 100 sempurna. Karena selesai, ya awalu ya akhiru. Seperti itu. Tapi itu batasan ilmu dunia. Batasan ilmu fisik. Ya, terukur ruang dan waktu pada saat memasak saja. Pada saat memakan saja. Setelah selesai sudah semuanya. Seperti itu. Itulah ilmu syariat. Ilmu dunia. Batasannya dunia. Seperti itu. Sama halnya seperti agama. Ilmu agama, ya, yang hanya sebatas ilmu syariat, ilmu yang didapat, dimengerti, dipahami lewat akaliah, gelombang akal, dan panca indera dalam mencari ilmu dan mendapatkan ilmu dan memproses ilmu, ya, seperti tadi yang
sama seperti kita memproses memasak nasi sampai matang, sampai kita makan dan buktikan dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Ya, ilmu agama yang kita dapat, ya, ilmu agama, merek agama apa saja nih, mau dari Islam, maaf ya kami sebutkan untuk pemahaman, ya, bukan diskriminasi, tidak, untuk pemahaman. Ilmu agama Islam, ilmu agama Nasrani, ilmu agama Buddha, ilmu agama Hindu, ilmu agama Konghucu, ilmu agama Kejawen, ilmu agama Kapitayan, ilmu agama Yahudi, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jika ya dipahami lewat akaliah saja, lewat jasmani saja, ya, yang batasannya dunia, ya, lewat gurunya guru dunia, ya, prakteknya di dunia, rukun syarat jasmani yang tadi semuanya diproses, dipraktekkan, ya, dilakukan oleh jasmani semuanya, dan lewat gelombang akal, ya, terkoneksi oleh gelombang akal, ya, ilmu agama itu, ilmu apa saja, maksudnya ilmu dari keyakinan mana saja yang masih batasannya akal, gelombang akal, ya, diproses lewat jasmani. Misalkan yang Islam kayak kami sholat, ya, sholat, ya, rukun syarat sah sholat kita lengkapi, rukun syarat sah wudhu kita lengkapi, rukun syarat sah berpakaian kita lengkapi, ya. Kemudian kita sholat rukun syarat sah, sholat waktu dan sebagainya, saat kita lengkapi. Praktek sholat rukun syaratnya kita lengkapi sampai selesai, dari takbiratul ihram sampai salam, ya, sampai berdoa kita lengkapi semua, kita kerjakan semua full total sampai berdoanya, ya, berzikirnya semua. Namun itu jika masih batasan akal dan dipraktekkan oleh jasmani manusia, itu masih batasan dunia. Karena itu ilmu syariat. Syariat itu ilmu dunia. Batasannya dunia, terukur oleh ruang dan waktu. Seperti itu. Tidak kekal, tidak kodim, tidak mutlak. Seperti itu. Hanya batasan waktu itu tertentu. Seperti yang tadi kami sampaikan tentang memasak sampai memakan. Waktu itu saja, habis itu selesai. Selanjutnya tidak lagi. Ya, hanya batasan sesaat. Relatif namanya. Memang sudah dikerjakan, dibuktikan, tapi relatif. Soal praktek agama ini yang dikerjakan, dibuktikan, nyata, realita, mewujud sesuai dengan rukun syarat, dengan caranya dan metodologi dalam praktek, ya, praktek jasmani, ya, rukun syaratnya, sistemnya, metodologi jasmani, ya, sudah dikerjakan sempurna. Namun itu masih batasan dunia, ya, batasan dunia terbatas, hanya sebatas dunia, tidak sampai melebihi dunia, tidak sampai kepada akhirat, tidak sampai kepada Sang Maha Akhirat. Artinya tidak sampai pada Tuhan. Ibadah kita dalam praktek ilmu agama, mempraktekkan ilmu agama yang real, nyata, realita, terbukti, itu kalau hanya ilmu syariat itu hanya batasan dunia, masih batasan dunia, bahasanya ngambang, belum sampai pada akhirat, apalagi sampai pada Sang Maha Akhirat, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmunya masih ilmu jasmani, panca indera dan akal. Seperti itu. Ya, karena kalau sampai Tuhan harus lewat alamnya Tuhan, unsurnya Tuhan, yaitu unsur rohani, alam akhirat. Ya, nanti terhubung dengan Sang Maha Akhirat lewat utusan yang diutus. Tuhan punya utusan. Nah, melalui utusan itu, kalau ingin sampai pada Tuhan, kalau tidak, ya tidak.
Analogikanya seperti itu. Itu untuk sampai pada Tuhan, alamnya akhirat, unsurnya rohani. Sudahkah kita mempraktekkan ilmu agama, ya, ajaran agama, praktek agama lewat unsurnya rohani, ilmu rohani, agama rohani, praktek alam akhirat? Sudahkah itu? Kalau belum, ilmunya di balik kolbu, ya, ilmu yang di balik kolbu berupa wahyu, ya, berupa kitab kodim. Sudahkah itu? Kalau belum, ya belum. Itu nanti penjelasan tentang ilmu hakikat, ilmu kodim, ilmu akhirat, ilmu rohani nanti. Ini masih penjelasan tentang ilmu syariat yang dipraktekkan oleh jasmani manusia lewat akal dan panca indera manusia yang batasannya dunia. Biar clear ini ya, biar clear, biar jelas untuk semua manusia. Ya. Nah, akal inilah memang betul dia untuk mengkoneksi keadaan alam semesta ini, terkoneksi, yang terhubung, tersambung, seperti itu. Sangat betul, tidak, bukannya salah. Di dalam dunia ini, batasan dunia ini, yang dipraktekkan oleh jasmani, ilmu apapun itu mewujud di dunia. Tapi masih batasannya akal, batasan dunia, belum nyebrang ke akhirat. Masih berwujud fisik. Ya. Nyata realita, dan itu relatif pada akhirnya karena terukur oleh ruang dan waktu pada saat itu saja. Ya. Tidak sampai kepada syamha kekal karena tidak kekal. Nah, dalam sholat berhubungan dengan Tuhan, ya, terhubung dengan Tuhan itu harus dari dunia sampai akhirat nanti. Dari akhirat dan dunia terhubung, nyambung. Itu dua alam, ya. Seperti itu. Karena ini masih batasan dunia, ya, yang terkoneksi oleh akal, batasan akal. Akal adalah alat baca dunia, ya, berupa gelombang, dan jasmani adalah alat baca virtual yang berupa wujud. Ya, masih batasan dunia yang kita kerjakan. Kalau belum ketemu, belum tahu praktek ilmu kodim, ilmu rohani, ilmu akhirat. Karena gurunya harus khusus lil khusus. Ilmunya harus guru rohani. Nah, seperti ilmu guru kodim juga. Tapi ada yang mewujud di dunia. Satu orang manusia di setiap zamannya. Itu yang harus dicari kalau ingin mencari agama kodim, agama samawi, ya, ilmu kodim, ilmu agama kodim, ilmu agama rohani. Itu harus temu manusia sebagai wasilah, sebagai petunjuk jalan. Itu. Nah, namun kalau masih belum ketemu, jadi hanya batasan ilmu syariat tok. Ilmu syariat saja, saudara-saudaraku. Batasannya masih dunia. Maka hasilnya walaupun kita praktek ibadah agama yang kita percayai, agama yang kita yakini lewat kitab sucinya masing-masing, dalilnya masing-masing, hukumnya masing-masing, hukum setiap agama yang kita anut di dunia ini, ya, dasarnya pakai kitab-kitab, ya, hukum-hukum agama, ya, kitab-kitab suci, namun masih sebatas ilmu dunia karena lewat tulisan yang wujud, ya, agamanya, cara praktek agamanya. Kemudian lewat pendengaran dari guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, orang tua, ya, dan sebagainya. Itu masih batasan dunia, saudaraku. Maka hasilnya rata-rata insya Allah diterima. Mudah-mudahan diterima ibadahnya nih, semoga diterima. Semuanya berharap, ya, padahal sudah dibuktikan. Kalau sudah dibuktikan, dipraktekkan, dinyatakan, direalisasikan, itu harus selesai, clear, selesai semuanya. Selesai yang kami sebut tadi. Jika proses memasak dari awal sampai akhir, ya, dari A sampai Z, semua full, semua total kita praktekkan, kita lakukan, ya, oleh kita full total, maka akan dipontan 100.
kalau sesuai rukun syarat, cara jalan dan sebagainya. Semuanya standar lah seperti itu. Pasti terponten 100. Langsung ternilai. Karena dapat dibuktikan, dinyatakan. Selesai. Clear lah bahasanya. Nggak ada pertanyaan lagi. Nah, kenapa sama-sama ilmu ya yang kita praktekkan di dunia lewat jasmani ya, lewat akal dan mewujud fakta nyata realita, kenapa ilmu agama kita praktekkan di dunia ini kenapa hasilnya tidak langsung, malah seolah-olah seakan-akan supaya agar-agar seperti itu. Penilainya kenapa nanti, harusnya sekarang juga, setelah kita buktikan, kita kerjakan, clear, selesai. Tidak ada lagi pertanyaan lagi. Bukannya nanti lagi dan sebagainya. Tidak ada. Harusnya clear, selesai. Ya. Kalau bahasa pertanyaan, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau sudah dikerjakan, dibuktikan oleh kita. Ya, tentang ilmu agama yang kita praktekkan, kita perbuat. Harusnya seperti itu. Ini kenapa tidak seperti itu? Padahal sudah kami contohkan tadi tentang ilmu dunia yang dipraktikkan sama-sama, hanya beda nama. Namanya ilmu memasak nasi dengan ilmu agama, tapi unsurnya sama-sama dipraktekkan oleh jasmani dan akal. Ya, unsur tadi yang untuk mempraktekkan memasak nasi dengan ilmu agama sama unsurnya, jasmani manusia dan akal manusia sama. Ada perbedaan? Tidak, itu juga yang memproses, yang mempraktekkan, ya sama. Kenapa masak nasi hasilnya langsung clear, selesai, ya terbukti, selesai sudah, langsung dapat ponten, langsung dapat nilai. Kenapa ilmu agama yang sama kita proses tidak mendapat ponten, tidak ternilai? Ya, ada yang salah, makanya ilmu agama yang dipraktekkan seperti itu, ya ilmu syariat, ilmu yang dikerjakan oleh jasmani. Ya, ilmu syariat adalah ilmu yang diperhatikan jasmani kita. Sholat kan pakai jasmani, Allahu Akbar, zikir pakai jasmani. Ya, sodakoh memberi pakai jasmani, beramal pakai jasmani. Ya, pakai akal. Ya, berbuat baik pakai jasmani, pakai akal. Seperti itu. Seluruh unsur yang berhubungan duniawi pakai jasmani dan akal. Ya. Mau kebaikan mau keburukan semuanya pakai alatnya itu, seperti itu. Kenapa jangan misalkan kalau berbuat buruk, ya maaf nih, berbuat salah dalam hukum agama Islam atau agama, dalam hukum agama berbuat kesalahan, berbuat keburukan langsung ternilai apa itu salah, buruk, ya langsung nilai berdosa. Langsung tuh ada nilai kalau berbuat salah, berbuat dosa, melanggar hukum agama, melanggar hukum dunia, langsung ada nilai. Kenapa berbuat baik, ya taat patuh pada ajaran agama, pada ajaran Tuhan, tapi tidak ada nilai, langsung ini ada yang salah, saudara-saudaraku. Ya, ada yang tidak clear ini, ada yang rusak nih ilmu ini. Ya, ada yang tidak terhubung. Ya, giliran perbuatan dosa langsung ada nilai salah, hukuman. Ya, kemudian berbuat baik nanti. Semuanya ini nyata realita di dunia, karena alam dunia ini adalah alam kenyataan, alam akhir dari alam yang tidak wujud, atau alam rahasia, atau alam akhirat. Alam akhirat adalah alam awal, alam rahasia, alam persifatan. Ya. Itu alam awal, alam di atas dunia. Akhirnya itu alam akhirat. Ya, alam dunia, ya. Alam dunia, alam akhirat adalah alam awal. Dunia ini alam akhir yang mewujud, rahasia yang mewujud, sifat yang mewujud ke dunia. Akhir setelah mewujud selesai.
terbukti nyata, realita, fakta dapat dibuktikan. Contoh nih ya, melihat dari alam akhirat, yaitu unsur ruh. Ruh itu hidup ya kan. Ruhani itu adalah unsur yang melihat. Di dunia dibuktikan lewat mata panca indera manusia ini, langsung selesai, setelah melihat selesai. Nah, itulah contoh dari alam akhirat, alam dunia. Nah, itu ilmu yang dua sisi, ilmu dimensi metafisika dan ilmu dimensi fisika. Nah, sudahkah mempelajari itu manusia di dunia ini, terutama agama? Nah, agama itu adalah ilmu rohani. Kalau belum, masih batasan dunia. Itu tadi contoh ya, itu jadi contoh. Seperti itu saudara-saudaraku. Jadi kalau masih ilmu syariat, bersyariat, itu masih ilmu batasan dunia. Ya, tidak sampai akhirat, tidak sampai ke maha akhirat, tidak sampai kepada Tuhan, masih ngambang. Seperti itu. Perbuatannya, ibadahnya, berbuat amal solehnya, ya sodakohnya, benar saya bilang tadi, betul. Di dunia ini terlihat semua faktanya, baik manusia tersebut, orang tersebut baik. Fakta nyata ternyata mengerjakan ajaran agama. Sangat betul dan dapat nilai dunia. Ya, saya ya, jika ada manusia atau orang siapapun yang beragama apapun di dunia ini, dia mengerjakan praktek ajaran agama, saya ponten. Saya nilai, tinggal mau mintanya, mau 1.000, 2.000, 3.000 sampai triliunan pun saya ponten. Benar. Ya, benar mengerjakan praktek agama. Kemudian berbuat baik, bersodako dan sebagainya, ya gotong royong, betul, ya tidak sombong dan sebagainya, dia berakhlak, betul, ya berbudi luhur, betul, saya ponten. Mau minta berapa pontennya, mau sampai 1 triliun, 1.000 triliun, sampai hahaha pun saya kasih. Namun itu masih batasan dunia saudaraku, tidak sampai akhirat. Karena untuk sampai akhirat itu ada ilmunya, ada gurunya, ya ilmu yang hak, ya itu harus masuk ke dalam diri kita. Karena ilmu yang asli, yang mutlak, yang hak itu ada di balik kolbu manusia. Seperti itu, harus kasih itu dulu. Kalau belum, ya dunia, akal, masih akal ya, akal. Makanya ya ilmu syariat di dunia ini akal-akalan, tafsir menafsir, tafsiran akal, kemudian dikoneksikan dengan panca indera manusia virtualnya. Seperti itu, diakal-akali. Hukumnya ini diakal-akalin lewat gelombang, dihubung-hubungkan dengan masa lalu dan sebagainya, zaman lalu dan sebagainya, dikait-kaitkan, dibahas, dikaji, apa-apain terus seperti itu, lewat akal, lewat panca indera, lewat buku, lewat tulisan, lewat kajian-kajian, lewat cerita-cerita. Seperti itu. Jadi ditafsir-tafsirkan terus. Ya, karena sudut pandang, memakai sudut pandang zaman lalu, masa lampau, lewat cerita ya yang dibahas kalau di agama Islam, hadis, ya kan, cerita-cerita zaman dahulu dan sebagainya. Dikaitkan seperti itu. Nah, itu masih batasan dunia. Walaupun dikait-kaitkan dengan sejarah-sejarah masa lalu, itu masih batasan dunia. Walaupun benar dan betul dan dipraktekkan, betul, tapi masih batasan dunia saudaraku, tidak sampai akhirat. Betul dipraktekkan, haram halal, baik buruk, ya suci tidak suci, ya seperti itu, benar. Tapi batasan dunia, tidak sampai pada Tuhan. Makanya tidak ada yang menyatakan sampai tidak, insya Allah, pasti tidak, insya Allah. Tidak ada hukum pastinya. Ya masih ragu-ragu. Maaf nih untuk umat Islam. Dzalikal kitabul la raiba fihi-nya nggak dipakai. Nggak pakai dzalikal kitabul la raiba. Tidak ada keraguan. Tidak ada yang namanya pasti. Ya.
rata-rata yang mempraktekkan ilmu agama apapun di dunia ini, di zaman ini, itu rata-rata tidak ada ilmu pastinya. Padahal ilmu dunia ini, fisika ini pasti. Ya harus pasti. Kenapa? Tidak ada kepastian. Sudah dikerjakan tadi proses memasak nasi, masak beras, ya sampai jadi nasi, sampai kita makan, pasti kenyang, betul nggak? Kalau makan proses beras tadi menjadi nasi, itu menjadi nasinya kita makan sampai habis, misalkan satu bakul nggak kenyang, itu namanya gila. Ya masa satu bakul nggak kenyang, seperti itu. Ya pasti kenyang, pasti tidak, pasti. Ya kita praktekkan, kita buktikan, itu pasti nyata, realita terbukti seperti itu. Masa ilmu kita praktekkan, kita buktikan, ya kita proses lewat sesuai rukun syarat, tapi tidak pasti hasilnya. Nah, ini ada yang salah. Cari lagi ilmunya, cari lagi gurunya, saudara-saudaraku ya. Untuk saudara-saudaraku yang memakai ajaran agama, ilmu agama menjadi nilai ibadah dan beribadah, berhubungan dengan Tuhan, menyembah Tuhan, beramal soleh, berbuat baik dan sebagainya. Ini harus kita pahami dan kita renungi ya. Apakah perbuatan kita, ilmu kita yang kita praktekkan itu sudah sampai pada Tuhan, terhubung dengan Tuhan? Nah, ini yang harus kita sadari, ini yang harus kita renungi, kita harus berpikir seperti itu. Ya, jangan sampai tidak sampai, artinya tidak ada nilai, sia-sia perbuatan kita. Sudah capek-capek tapi tidak sampai, tidak ada hasil. Hasilnya hanya dunia, ya fata morgana, selesai di dunia saja, di akhirat tidak, ya tidak menyatakan di alam akhiratnya, tidak berbuah hasil di akhiratnya, tidak ada hasil di rohani kita, ya tidak sampai Tuhan Sang Maha Rohani. Ini perbuatan yang sia-sia. Kitab suci, firman Tuhan dalam kitab suci sudah sampaikan, ibadah yang sia-sia, ya. Seperti itu harus kita renungi. Seperti itu. Janganlah ilmu syariat menjadikan permasalahan pada diri kita. Apalagi kita hubungkan dengan orang lain. Hubungkan lagi dengan kelompok lain. Ilmu syariat. Hubungkan lagi dengan agama lain. Ilmu syariat, agama syariat. Ilmu agama syariat ya tentang dunia. Orang belum sampai Tuhan sudah ribut saja di dunia. Ya menang-menangan, saling sikut, saling mengecilkan dan sebagainya. Itu rusak agama, rusak akal kita, kotor akal kita dan hati kita sebetulnya. Ya sadarlah saudara-saudaraku, ya sadar dan sadar ya. Ada kesadaran yang tinggi dalam diri kita, bahasa kesadaran ultra, yaitu kesadaran ruh. Kesadaran ruhani alamnya akhirat, itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita renung, dan itu harus yang kita cari dan praktek di situ. Baik, itu saja saudara-saudaraku ya. Ini kajian secara umum ya. Secara umum saja kami sampaikan agar dapat dimengerti ya, bahwa ilmu syariat ya adalah ilmu dunia, dipraktekkan lewat jasmani dan akaliah manusia, dan batasannya dunia relatif ya, terukur ruang dan waktu pada saat itu, tidak kekal, tidak mutlak, tidak baku, seperti itu, masih batasan dunia. Jika ilmu agama yang dipraktekkan itu berarti masih ngambang ya, masih ngambang, belum sampai. Dan jika itu dikerjakan terus sia-sia sampai kita meninggal, wafat, ibadah kita tidak disebut ibadah, tapi hanya kebaikan dunia. Batasannya dunia, diakui dunia, tapi tidak diakui di akhirat. Tidak diakui di akhirat berarti tidak sampai pada Tuhan. Tidak sampai pada Tuhan berarti kena hukum undang-undang Tuhan. Nah, kalau undang-undang dunianya selesai, undang-undang syariatnya selesai, tapi dengan undang-undang Tuhan, hukum Tuhan belum selesai, berarti harus mengulang lagi. Kalau belum selesai lewat hukum undang-undang Tuhan,
ya, hukum Tuhan harus mengulang. Kalau belum selesai masih salah berarti kan, harus mengulang, diselesaikan, mengulang lagi, terus mengulang, harus sampai selesai. Jika ya hukum dan undang-undang aturan Tuhan belum diselesaikan, harus terus bahasa mahasiswa kalau bahasa apa masih ilmu SD, SMP, SMA, mengulang lagi. Kalau bahasa mahasiswanya lagi, terus seperti itu sampai selesai, sampai sempurna, sampai dinyatakan benar oleh Tuhan sendiri, seperti itu. Kalau belum, terus mengulang. Nah, kalau bahasa yang lain adalah bahasa reinkarnasi, mengulang kehidupan kembali dan sebagainya, itu silahkan sudut pandang mana aja, bebas bagi kami dalam menyebutnya, ya, seperti itu. Jadi kalau hukum dunia selesai, tapi hukum akhirat, hukum Tuhan belum selesai. Seperti itu. Bagi yang belum sampai masuk alam akhirat, ilmu ruhani, agama ruhani, ya, ilmu dan agama yang datang dari Tuhan, ya. Kehidupan itu adalah hakikatnya kehidupan Tuhan, unsur Tuhan yang diutus. Kehidupan di dunia ini adalah unsur rahasia kehidupan Tuhan yang diutus, yang mewujud ke dunia, dan hakikatnya dari Tuhan. Kehidupan kita, alam semesta ini dan dunia termasuk diri kita. Kalau belum selesai menyelesaikan tugas kita sebagai manusia dan hamba di dunia, berarti masih mengulang terus di alam, mengulang. Apakah kita kekal mengulang terus, ya, atau selesai seperti tadi masak beras, ya, selesai, sudah tidak ada pertanyaan lagi, langsung lempar saja ke laut, lempar saja ke akhirat, langsung gitu, secepat itu. Nah, itu. Bagi manusia-manusia yang sudah menemukan itu, bersyukurlah, ya. Sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah, seperti itu. Sangat bersyukur karena sudah secepat kilat dilempar, itu seperti itu, ya. Itu. Yang belum, mengulang. Apakah kekal selamanya? Nah, atau akan mendapat syafaat atau pertolongan. Pertolongan itu di dunia, ya. Ketemu dengan ulil amri minkum, itu nanti akan mendapat pertolongan. Ikuti terus ulil amri minkum sampai wafat. Seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan tutur kata kami yang kurang berkenan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya hanya manusia biasa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Saya la haula wala quwata illa billah. Saya manusia yang bodoh, tidak punya apa-apa. Jika ini ilmu, inilah ilmu milik guru. Ya, semuanya full kalau jika ini ilmu dari milik guru, bukan milik saya pribadi. Terima kasih guru, mohon maaf guru atas kekurangan kami, kehilafan kami sebagai murid. Ya. Untuk saudara-saudaraku, semoga ini menjadi perenungan, muhasabah diri, ya, untuk kita tingkatkan kembali dari ilmu syariat harus naik ilmu hakikat lewat syariat tarekat, seperti itu. Salam rahayu, salam damai, salam persaudaraan, salam untuk seluruh umat manusia sedunia, dan salam kebangkitan ruhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk kita semua.